Nah, berikutnya untuk komposisi relasi di sini ya. Misalkan R itu, himpunan R itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya. Dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, komposisi R dan S dinotasikan menjadi S komposisi R. Adalah relasi dari himpunan A ke himpunan C yang didefinisikan oleh eh, S komposisi ke R. Himpunan S komposisi dikomposisikan ke himpunan R sama dengan A dan C itu di mana A anggota himpunan A dan C anggota himpunan C. Dan untuk beberapa B itu anggota himpunan B. A dan B anggota himpunan R dan BC itu adalah anggota dari himpunan S ya. Yuk kita lihat contoh soalnya ya. Nih, misalkan R ya, itu adalah 1, 2, 16, 24, 34, 36, dan 38. Adalah relasi dari himpunan ya, hasil relasi dari himpunan A dan B. Untuk A itu adalah 1, 2, 3, B itu adalah 2, 4, 6, 8. Dan S itu adalah hasil dari relasi himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Ya, hasilnya relasi S-nya itu adalah 2U, 4S, 4T, 6T, dan 8U. Nah, maka komposisi relasi R S adalah, nah lihat nih, mana yang samanya, kita coret ya yang samanya. Lihat ya, S ke R ya di sini. S ke R, kita lihat nih yang pertama. Yang pertama, komponen pertama ini 1, 2, dan 2U. Nah, ini yang sama ya, ada ya. 2 dan 2 nih. Berarti ininya dicoret ya. Ini dicoret kan? Dicoret. Berarti tinggal ada yang 1 dan U di sini. Nah, 1 dan U berarti masuk sebagai komposisi relasi. Terus ya di sini juga berikutnya ya. Kita lihatnya ada yang sama nggak anggotanya dari hasil relasi R dan relasi S. Kita lihat 1 dan 6. Sini ada nggak 6? Ya, kita lihat poin berikutnya 6. Nah, di sini kan ada ya 6 dan nih 6. Berarti yang hasilnya adalah 1 dan T di sini nih. Nih. Ya. 1 dan T. Ada ya 1 dan T di sini. Nah, berikutnya yang kedua sekarang 24. 4 di sini ada, oh nggak ada ya. 34 juga nggak ada ya. 34. Kan lihatnya. Oh ini ada nih S ya 4 ya. Nih ini kan 4 nih. Berarti 2 dan S ya. Oke, sini ada 2 dan S. Ya, ya. Nggak ada ya. Nih, nggak ada 4 dan 4 coret, berarti 2 dan T ya. 2 dan T ada nih, ini dan T ada ya. Terus berikutnya 3, 4 di sini ya. 3 atau 4 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 4 ya. 4 dan 4 juga coret. Hasilnya adalah ini kan ada 4 ya, 4. 4 juga. Berarti 3 dan S ya. Nah, ini masuk ya. 3 dan S satu. Terus di sini apalagi? Oh, ini 4 dan 4 ya. Berarti 3 dan T. Ada ya 3 dan T. T. Berikutnya ada yang sama lagi nggak di sini? 3 sini 6
ya, 6 dan 6 ya. Oke, berarti 3 dan T ya masuk. Ada nggak? Ada 3 dan T ya. Berikutnya 8 ya, 3 dan 8 ya. Ini ada 3. Oh, 8-nya. Berarti 8 dan 8 di sini ada. Berarti hasilnya adalah 3 dan U. Iya, 3 dan U. Dah, berarti ya. Nah, berarti ini adalah komposisi dari relasi himpunan relasi R dan himpunan relasi S ya. Ini hasilnya ya. Tuh. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini adalah untuk diagram panah ya. Di sini komposisi relasi R himpunan R dan S itu lebih jelas jika diperagakan ya dengan diagram panah di sini. Tadi ya. 1T di sini ya misalkan. Ini komposisi panah dengan diagram panah ya. Oke, kita lihat. Jika relasi R1 dan relasi R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks. Ya. Sekarang matriks. Dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2. Maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah, nah ini rumusnya, matriks R1 komposisi R2 misalkan ya. Itu sama dengan matriks R1 kali matriks R2. Ya, yang dalam hal ini adalah operator titik ini nih ya. Sama seperti pada perkalian matriks biasa. Nah, tetapi dengan mengganti tanda kali dengan dan ya. Dan tanda tambah dengan atau. Ya. Ini ya. Kita lihat ya. Contoh. Misalkan bahwa himpunan relasi R1 dan relasi R2 pada himpunan A dinyatakan dengan matriks seperti ini. Ya, R1 itu adalah matriksnya ini. 101. Ya, R2 itu adalah 010. Ya. Maka matriks yang menyatakan R2 komposisi R1 adalah dikalikan ya. Kalikan nih. Kan inverse-nya ya. Ini inverse-nya nih. Diinverskan. Ini baris jadi kolom. Ya. Nah, ini perkalian matriks ya. Ini perkalian matriks. Berarti kan untuk mengkomposisikannya itu dengan perkalian matriks. Ya. Jadi kan diganti ya kalau misalnya kali ya dengan dan ya dan tanda tambah dengan atau ya sini nih ya kita lihat 1 dan 0 tulis ya 1 dan 0 lalu sini kan 0 dan 0 ya 0 dan 0 terus di sini kan 1 dan 1. Nah, ini adalah tanda menggunakan atau semua ya. Nih. Tuh. Lalu kalikanlah satu-satu ya. 0 1 0 1 1 dan 0 1 dan 0 0 sini ya. Lalu 0 dan 0 adalah 0. Ya. Gitu. Terus dikalikan hasilnya satu-satu ya. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Hasil dari komposisinya adalah matriks 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 ya. Tuh kan. Berikutnya. Nah, R ke N ya, relasi R ke N menyatakan komposisi relasi dengan dirinya sendiri sebanyak N kali ya. Akan R relasi R N ya sini. Jadi dinyatakan si R itu adalah dia komposisi kepada dirinya sendiri. Berarti R komposisi ke R sampai ke R sebanyak N kali ya. Tuh. Contoh misalkan R 3 misalkan sini R pangkat 3 berarti R
komposisi ke R, lalu komposisi ke R juga. Ya. Dan MRN1 ini rumusnya sama dengan M matriks N ke R ya di sini. Oleh karena Rn plus 1 sama dengan R pangkat N komposisi R. Ya, maka di sini MR N tambah 1 sama dengan MR dikali MR pangkat N. Ya. Dengan catatan MR kali MR pangkat N sama dengan matriks R pangkat N dikali matriks R di sini. Ya. Tuh. Berikutnya adalah relasi n-nari di sini ya. Di relasi n-nari itu adalah relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Ya. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi n-nari ya, n-nari. Atau dibaca nr ya. Jika n sama dengan 2, maka relasinya dinamakan relasi biner ya. Atau disebut ini biner sama dengan 2. Relasi n-narinya mempunyai peran penting dalam sebuah basis data. Kalian belajar di basis data ada n-nari kan, tabel n-nari. Misalkan A1, A2 sampai A ke N adalah himpunan. Relasi n-nari R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari himpunan A1 kali A2 kali ke N sini ya. Atau dengan notasi himpunan R ya, himpunan relasi itu adalah himpunan bagian dari himpunan A1 kali A2 kali A3 dan kali ke N ini ya. Jadi himpunan A1, A2 sampai A ke N itu disebut daerah asal relasi dan R disebut adalah derajatnya. Tuh ya, contoh nih lihatnya. Misalkan ya, NIM ya, NPM misalkan NIM, misalkan NIM itu adalah anggotanya adalah 1359801 dan seterusnya. Lalu di sini himpunan nama ya, di sini ada Amir, Santi, Irwan, Ahmad. Nah, berikutnya adalah himpunan matkul, misalkan ya. Ada matematika diskrit, algoritma, struktur data, dan arsitektur komputer. Lalu di sini adalah himpunan nilai, ada A, nilai B, C, dan D, E. Nah, relasi mahasiswa terdiri dari 3 tabel ya di sini, 3 field, 3 tabel di sini. Itu adalah NIM, nama, mata kuliahnya apa, dan nilainya apa. Berarti himpunan mahasiswa, himpunan bagian dari NIM, kali nama, kali matkul, kali nilai. Itu contohnya ya. Nah, dari NRI tadi. Iya. Contoh relasi yang bernama mahasiswa. Nih ya, di sini kita lihat ya. Seperti basis data ya, kalian kan belajar. Himpunan mahasiswa itu adalah terdiri dari NPM, nama mata kuliah, dan nilainya. Tuh, ya. Contoh aja. Nah, terus kita lihat bisa di sini relasi ya, himpunan mahasiswa di atas juga dapat ditulis dengan bentuk tabel seperti ini. Ini ya, ini ada NIM atau NPM, nama, terus nama mata kuliah dan nilainya. Ini adalah hasil relasi dari tabel mahasiswa, ya, tabel nilai mahasiswa. Ya, basis data adalah kumpulan tabel. Nah, salah satu model basis data adalah model basis data relasional, kan? Jadi ada hubungannya dengan basis data ya. Nih. Model basis data ini didasarkan pada konsep relasi n-nari yang tadi ya. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Nah, setiap kolom pada tabel disebut atribut ya, atau field. Nah, daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Ya, itu kan ya. Jadi ini kita belajar juga basis data sedikit konsepnya. Nah, seperti ini. Ini adalah basis data relasional ya. Tuh kan. Nih, baca, jangan baca. Ya. Oke, ya. Itu relasi dari matematika